Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minatawadui setemeniku setengah saking tawatu andap asor lillahi karana Allah iku rito bituni kelawan asor minal majlisi saking kon pelungguhan. Nabi berkata bahwa sebagian merupakan sikap tawadu rendah hati lillahi karena Allah adalah punya sikap ridho, ikhlas, bombong dengan kehinaan dari tempat duduk. Tempat duduk di sini kembali dari masalahnya adalah masalah walimahan. Ketika kita diundang untuk mendatangi walimahan kemudian sudah masuk ke rumahnya, posisi duduk kita gimana? Lah posisi duduk kita nggak usah pilih-pilih, karena Rasul sudah pernah berkata salah satu sikap lillahi ta'ala adalah ridho biduni minal majlis. Punya sikap ridho, ikhlas dengan kehinaan dari tempat duduk. Kadang yang namanya walimahan karena ngundang banyak tempatnya nggak muat atau lain dan lain sebagainya, ya kebetulan kita tidak kebagian tempat, ya duduk dimanapun, nggak usah kita sombong, nggak usah kita merasa hina. Kita harus ridho dimanapun tempat kita ketika walimahan, disitulah tempat kita. Wala yang bagilan ora prayuga apa ya jelisan nyento lungguh sapa wong fi muqabalati babil hujurati ing dalem ngarepe lawang kamar alladzi linisai kang tetep kadhe pira-pira wong wadon. Wasatrihim lan penutupe nisa. Dan dia anggap kita nggak patut duduk di tempat walimahan. Duduknya itu pas bertepatan di depan pintu kamarnya perempuan atau sebatas tutup atau hijab atau satirnya perempuan. Itu pas di depannya pintu tersebut tidak layak. Kita tidak punya sikap tawadu. Ya kadang yang namanya walimahan banyak yang hajatan, ibu-ibunya banyak. Di situ pasti ngeriung ngumpul, perempuan-perempuan ngumpul. Lah posisi duduk kita itu pas di depan pintunya perempuan-perempuan tersebut. Itu tidak patut, tidak layak, bahkan tidak tergolong kita tawadu lillahi ta'ala. Lah seharusnya gimana? Agak munduran lah yang jauh dari pintu tersebut. Ya. Wala yukasirulan ora kena ngakehaken sapa wong annadzra ing ningali ilal mauti maring panggonan alladzi yukhraju kang den toaken minhu saking mauti apa ataamu panganan. Dan juga tadi tidak patut lagi kita tidak diperbolehkan memperbanyak pada tempat-tempat yang dikeluarkannya sebuah hidangan atau makanan. Ya. Kita mendatangi walimahan, pasti di situ banyak hidangan seumpama di situ. Lah hidangan walimah tersebut nggak usah dilihati, nggak usah dipelirik-pelirik, nggak usah dilihat-lihat. Ya udah diam aja, ikhlas kita tetap punya sikap rasa rendah hati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diundang untuk walimahan, kita ngikutin aja karena walimahan ada yang bersikap atau disebut wajib kita mendatanginya. Begitu hidangan di situ disiapkan di tempat walimahan, kita tidak diperbolehkan melihat tempat-tempat tersebut.
Bahkan makanan-makanannya itu dilihat di sana sini. Ya, itu tidak layak. Kenapa? Karena kita tidak beranggapan bersikap tawadu. Ya, tawadu kepada Allah. Fa innahu dalilun fa inna mongko setemene nazar iku dalilun dalil ala syari ing atase Allah. Karena kalau kita melihat hidangan-hidangan di suatu tempat walimahan tersebut, dilihat di sana sini, merupakan dalil apa? Menuju pada kejelekan, kita dianggap jelek. Waya khusulan nentuaken sapa wong pitahiyati kelawan penghormatan wasu alilan takon man ing wong ya krobu kang parek sapa man minhu saking wong. Kemudian sikap kita ketika diundang walimahan, kita harus punya sifat ketentuan. Ketentuannya apa? Dengan penghormatan. Datang ke rumah walimahan, salam. Ya, uluk salam, kemudian salam-salaman. Ya, ketika sudah duduk, adab kita atau adab sebagian dari tawadu kita bertanyanya itu pada siapa? Pada orang-orang yang disanding kita atau yang dekat sama kita. Ya, jangan kita, karena kalau walimahan banyak orang, kita duduk di sampingnya banyak orang, kita ngobrolnya sama yang di depan jauh. Itu kurang tawadu itu. Ya, walaupun yang jauh itu kiai atau siapa ya, atau orang yang mulia di samping kamu, orang yang kamu benci, ya sikap tawadu kita adalah ngobrol kita itu pada orang yang disandingnya, jangan jauh-jauh. Idza jalasa ing dalem nalikane lungguh sapa wong. Kalau lungguh duduk ngobrolnya sama orang yang deket, jangan sama orang yang jauh duduknya sama kamu. Wa idza dakhala lan ing dalem nalikane mlebu sapa defun tamu lil mabiti krana nginep fal ya'rifhu mongko becik fal yu'arifhu mongko becik aweh weruh ing dhaif sapa sahibul mangzili wong kang duweni omah. Ini lain pembahasan di sini masalah ketika ada tamu masuk ke rumah kamu, tujuan tamu tersebut juga mau menginap di rumah kamu, lil mabiti fal yu'arifhu sahibul mangzil. Hendaknya apa? Yang punya rumah atau sahibul bait, sahibul mangzil, yang punya rumah itu hendak mengasih tahu kepada tamu tersebut. Itu kalau tamunya mau nginep di rumah kamu. Ya, ing datuhuli ing dalem nalikane mlebu al kiblati ing kiblat. Wabai talmai lan ing omah banyu atau padasan atau kamar mandi wa maudi al wudu ilan ing panggonan wudu. Tamu itu dikasih tahu, ini kamar mandinya, ini tempat wudunya, ini arah kiblatnya. Itu adalah adab seorang sahibul bait, adab seorang tuan rumah ketika didatangi tamu yang mau menginap kamu. Jangan hanya mengasih jamuan, makanan, minuman, duduk ngobrol, tapi nggak ngasih tahu masalah arah kiblat, nggak ngasih tempat wudu atau tempat mandinya. Itu kurang adab kita, kurang tawadu. Kalau kita belajar ilmu tawadu terhadap tamu, ya itu harus dikasih tahu masalah kiblat, masalah tempat kamar mandi, tempat wudu. Ya, kadzalika hale kaya mengkono fal yu'arifhu fa'ala agawe sapa Malikun Imam Malik
Syafi'i kelawan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, mengetahui tentang Shahihul Bait kepada tamu tersebut seperti hanya perilakunya Imam Malik terhadap Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i datang ke Imam Malik mengasih tahu ini tempat wudhu, ini kamar mandi, ini arah kiblat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.